Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berdasarkan kisah nyata, di mana cerita ini ditulis oleh akun Lakon Story berjudul Lelayu atau Berita Kematian. Nah, buat teman-teman yang baru join sama channel ini, silakan untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan untuk teman-teman yang sudah selalu setia sama aku ucapkan terima kasih ya. Semoga rezeki kalian berkah melimpah dan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Oke, nggak usah pakai lama, kita langsung saja ya masuk ke cerita dari Lelayu. Bu, aku takut, ucapku sambil memeluk tubuh ibuku yang juga gemetar karena ketakutan. Gak apa-apa nak, kamu ibu jagain, nanti kalau... Dan belum selesai, ibuku menenangkanku. Tiba-tiba ibu terlihat aneh. Matanya melotot, tangannya meremas bauku, sambil tiba-tiba berteriak histeris. Melihat hal itu tentu saja aku sontak berteriak dan langsung berlari menyelamatkan diri. Sambil terseok-seok, waktu itu aku berlari keluar dari kamar ibu dan langsung masuk ke dalam kamarku. Dari dalam kamarku aku mendengar ibu mengeram, mengaum sambil terkadang tertawa cekikikan tidak karuan. Tidak berhenti di situ saja. Waktu itu aku juga mendengar suara benturan dari barang-barang yang seperti diobrak-abrik. Karena aku khawatir dengan keselamatanku dan keselamatan ibuku, tanpa pikir panjang, aku pun waktu itu langsung keluar melalui jendela kamarku dan berlari untuk mencari bantuan. Di tengah-tengah aku masih berlari, aku sempat menoleh kembali ke arah rumahku. Saat itu aku kembali terkejut, karena malam itu aku ngeliat sosok pocong yang sedang berdiri di ruangan tengah rumahku. Pocong tersebut terlihat menatapku dari dalam rumah, sambil melotot seolah penuh dendam. Melihat hal itu, tentu saja aku semakin mempercepat lariku menuju rumah tetanggaku agar aku segera mendapatkan bantuan. Sesampainya di depan rumah tetanggaku, aku langsung menggedor pintu rumahnya sambil berteriak minta tolong. "Tolong pak, tolong pak, tolong!" teriakku. Dan karena teriakanku yang sangat kencang, tidak lama kemudian keluarlah Pak Yosep beserta keluarganya yang langsung menenangkanku sambil menanyakan apa yang sedang terjadi kepada aku. "Ada apa nak? Bu ambilkan air putih," tanya Pak Yosep. Waktu itu Pak Yosep langsung memegang tanganku sambil memerintahkan istrinya untuk mengambilkan segelas air putih untukku. "Ibu pak, ibu menari-nari sambil berteriak," ucapku sambil menangis. Mendengar hal itu, raut wajah Pak Yosep terlihat sangat terkejut dan seolah tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Dan tanpa menunggu air putih yang diambilkan istrinya datang kepadaku, Pak Yosep tiba-tiba langsung berlari ke arah rumahku dengan tidak menggunakan alas kaki. Melihat hal itu, Bu Yosep yang datang dari dalam rumah tiba-tiba ikut berteriak sambil membawa air putih di tangannya. "Ada apa pak?" teriak Bu Yosep yang saat itu juga terlihat kebingungan. "Asi bu, Asi kembali lagi, anak-anak bawa masuk," teriak Pak Yosep sambil terus berlari ke arah rumahku. Bu Yosep yang saat itu membawa segelas air putih tiba-tiba langsung membuangnya dan langsung menarikku ke dalam rumahnya. Sesampainya di dalam rumah Pak Yosep, entah apa maksud dari semua ini. Yang jelas saat itu tiba-tiba Bu Yosep langsung menutup semua pintu dan gorden rumahnya sambil tergesa-gesa seolah sedang dikejar seseorang yang sangat berbahaya. Yang jelas saat itu tiba-tiba Bu Yosep langsung menutup semua pintu dan gorden rumahnya sambil tergesa-gesa seolah sedang dikejar seseorang yang sangat berbahaya. Dan tidak berhenti di situ saja.
Saat itu aku juga langsung disambut oleh Mbok Marmi yang ku ketahui beliau adalah orang tua dari Pak Yosep. "Ya Allah, Nduk, selamat, selamat, selamat," ucap Mbok Marni dengan tidak berhenti mengusap dahiku. "Bapakmu kemana, Sel?" tanya Bu Yosep yang saat itu terlihat gugup sambil terus menutup semua gorden rumahnya. "Bapak ningali Pak Markum, Bu. Pak Markum sakit parah," ucapku polos. Mendengar hal itu, Mbok Marmi yang sebelumnya duduk di sampingku waktu itu tiba-tiba menghampiri Bu Yosep dengan langkah sedikit gemetaran karena usianya yang memang sudah sangat tua. "Besok tidak usah masuk kerja ya, Nak," ucap Mbok Marni kepada Bu Yosep. Waktu itu perasaanku sangat tidak karuan. Selain masih mengkhawatirkan keadaan ibuku, aku juga merasa aneh dengan tingkah Bu Yosep dan Mbok Marmi yang seolah tahu tentang semua yang sedang terjadi malam itu. Namun karena keadaanku saat itu yang juga masih gemetar ketakutan, akhirnya aku memilih diam dengan tidak bertanya apapun sambil terus memikirkan keadaan ibuku. Dan tidak lama kemudian, kami semua dikagetkan dengan kedatangan Pak Yosep yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah ini dengan napas yang terengah-engah. Keringatnya bercucuran dan bajunya nampak kotor seperti habis bertengkar dengan seseorang. "Bagaimana Pak, Mbak Yuni?" tanya Bu Yosep tanpa basa-basi. "Ayo Asih, balik meneh. Sepertinya besok ada orang yang meninggal dunia. Kemana Pak Mudin sekarang?" ucap Pak Yosep. Mudin adalah sebutan bagi orang yang bertugas mengurus jenazah jika ada seseorang yang meninggal dunia. Biasanya Mudin ditentukan oleh pihak desa dan masuk dalam susunan kepengurusan desa. Dan tidak jarang pula yang berperan sebagai Modin adalah tokoh agama atau seseorang yang memiliki pengetahuan lebih tentang agama. Sebutan Mudin biasanya digunakan di berbagai daerah di Pulau Jawa. Tidak hanya sebagai pengurus jenazah, Mudin biasanya juga bertugas mengurusi proses pernikahan seseorang. Kata Seli, Pak Mudin pergi ke rumahnya Pak Markum, ucap Bu Yosep. "Sudah, besok libur kerja dulu. Sepertinya ada sesuatu yang akan terjadi," imbu Pak Yosep. "Ibu, gimana Om?" tanyaku memotong percakapan Pak Yosep. "Ibumu habis ini ke sini, Sel. Malam ini kamu tidur di sini saja. Nanti ibumu juga pasti tidur di sini kok," ucap Pak Yosep sambil berjalan ke arah kalender yang menempel di dinding rumahnya. Dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba ibuku datang dengan membuka pintu rumah Pak Yosep tanpa mengetuknya terlebih dahulu. Sama halnya seperti Pak Yosep, ibuku datang sambil bercucuran keringat dengan baju yang penuh dengan kotoran tanah dan tumpahan air. Waktu itu, ibuku langsung menghampiriku dan memelukku sambil meneteskan air mata. "Ibu sehat?" tanyaku. "Iya Nak, kamu memang anak yang pintar," ucap ibuku sambil mencium dahiku dengan lembut. Saat itu Pak Yosep yang sebelumnya terlihat membolak-balikan kalender tiba-tiba menghampiri kami dengan raut wajah yang terlihat kebingungan. "Padahal sekarang bukan malam Jumat lagi loh Yun, kok bisa ya?" ucap Pak Yosep. "Iya, tapi sekarang bulan Suro Mas," sahut ibuku lirih. Dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba kami kembali mendengar suara yang tadi kami dengar. Suara tersebut terdengar lirih. Mendengar hal itu, Mbok Marmi yang sejak tadi hanya duduk diam, tiba-tiba menghampiriku dan ibuku. "Kesini Nak, jempol kakimu biar saya ikat," ucap Mbok Marmi sambil menjulurkan tangannya yang terlihat membawa seutas tali yang terbuat dari sobekan kain jari yang dikenakannya waktu itu. Awalnya kukira perintah itu ditunjukkan kepada aku. Akan tetapi dugaanku keliru ketika aku tahu ternyata perintah itu bukan ditunjukkan kepadaku, melainkan kepada ibuku. Itu terlihat dari kaki ibuku lah yang saat itu tiba-tiba dijulurkan ke arah tubuh Mbok Marmi. Bahkan waktu itu aku juga sempat melihat ibuku nampak mulai gelisah tidak karuan, bersamaan dengan terdengarnya suara aneh tersebut yang seolah semakin mendekati kami. Dan setelah jempol kaki ibuku selesai diikat oleh Mbok Marmi, ibu kembali memelukku dengan erat sambil memberi tanda bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun nyatanya tidak seperti itu. Suara tersebut malah terdengar semakin menjadi-jadi. Bahkan waktu itu kami tiba-tiba mendengar suara lompatan yang kami duga kuat
itu adalah suara lompatan pocong. Suara tersebut terdengar jelas di sela-sela suara aneh yang tidak berhenti berbunyi. Masih teringat jelas di kepalaku. Saat itu semua orang yang berada di dalam rumah Pak Yosep terlihat sangat tegang. Tidak hanya ibuku saja, Bu Yosep pun terlihat mulai meneteskan air mata karena keadaan malam itu memang benar-benar sangat menakutkan. Dan belum selesai kami mendengar suara tersebut, tiba-tiba saat itu kami kembali mendengar suara berbisik seperti suara barang yang saling berbenturan. Mendengar hal itu, Mbok Marmi yang sebelumnya terlihat paling tenang di antara kami tiba-tiba ikut terkejut, seolah tidak percaya dengan apa yang dia dengar. "Ya Allah, memang benar-benar asih," ucap Mbok Marmi lirih. "Terus bagaimana, Mbok?" tanya ibuku. "Sudah tidak apa-apa, sebentar lagi selesai. Jangan takut, yang tenang," ucap Mbok Marmi kepada kami. "Enggak, Mak. Tapi saya mikir Yuni sama Sally," sahut Pak Yosep. "Setelah ini sepertinya sudah selesai. Yuni dan Sally biar tidur di sini saja," imbau Mbok Marmi sambil berjalan masuk ke dalam kamarnya. Mendengar hal itu, aku yang sebelumnya kebingungan dengan semua maksud percakapan ibuku. Saat itu, perasaanku berubah menjadi ketakutan saat aku mendengar kata-kata keranda mayat yang diucapkan oleh Mbok Marmi. Malam itu, suasana terasa sangat mencengkam. Selain ini adalah pengalaman pertamaku melihat ibuku kesurupan. Saat itu aku masih teringat wajah pocong yang kulihat saat aku berlari ke arah rumah Pak Yosep ini. Namun karena kurasa keadaan saat itu masih tidak memungkinkan untuk bercerita, akhirnya aku hanya memilih untuk diam dan tidak mengatakannya kepada siapapun. "Jangan takut ya nak, kamu sepertinya sudah saatnya untuk mengerti semuanya. Besok ibu akan menceritakan semuanya kepadamu. Ini memang jalan hidup kita, mau gak mau kita harus mau," ucap ibuku tiba-tiba. Karena aku masih diselimuti rasa ketakutan, saat itu aku hanya mengangguk sambil terus memandangi wajah ibuku. Dan tidak beberapa lama kemudian, tiba-tiba Pak Yosep berteriak ke arah luar rumah seperti sedang memanggil seseorang. "Pak, Pak Mudin, ini istri dan anakmu di sini semuanya," teriak Pak Yosep yang sepertinya memanggil seseorang, yang kuduga itu adalah ayahku. Dan sesuai dugaanku, saat itu memang ayahkulah yang datang sambil terlihat terkejut dengan keberadaan kami semua di rumah Pak Yosep. "Loh, ngapain di sini?" ucap ayahku. "Asih Pak," sahut Pak Yosep. Mendengar nama itu, ayahku terlihat sangat terkejut dan seolah tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yosep. "Ih, yang benar," jawab ayah. "Iya Pak, Sally kesini bangunin aku, katanya Mbak Yuni kesurupan. Aku langsung berlari ke rumahmu. Ternyata benar, saat itu Mbak Yuni sudah tidak sadarkan diri. Setelah tak suapin daun sirih, Mbak Yuni langsung pingsan," terang Pak Yosep. "Ya Allah, terima kasih ya Sep, maaf sudah merepotkan," jawab ayahku. Malam itu di tengah-tengah ayah masih mengobrol dengan Pak Yosep. Tiba-tiba Mbok Marmi keluar dari kamarnya sambil terlihat mengunyah daun sirih. "Markum gimana San?" tanya Mbok Marmi. "Sakit parah Mbok, badannya sudah menguning, tapi kalau ngomong masih jelas. Aku tadi cuma menjenguknya sebentar, soalnya perasaanku tidak enak," terang ayahku. "Mene paling wes ra ono San, besok mungkin sudah meninggal dunia San, tadi keranda mayatnya sudah bergerak," imbu Mbok Marmi. "Iya Pak, semua tadi juga dengar," sahut Pak Yosep. "Mas, asik gimana?" ucap ibuku memotong perbincangan dan bertanya kepada ayah. "Bagaimana Mbok, saya mikir Sally," ucap ayahku yang tidak menjawab pertanyaan ibuku, namun malah balik bertanya kepada Mbok Marmi. "Mau bagaimana lagi nak, ini sudah jalannya, pasrahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Nanti malam sholatlah biar dapat petunjuk," terang Mbok Marmi. Dan akhirnya saat itu pun kami semua tidur di rumah Pak Yosep bersama dengan seluruh keluarga Pak Yosep. Yang membuat aku semakin kebingungan adalah kami semua malam itu tidur di lantai ruang tengah rumah Pak Yosep. Hal itu tentu saja membuat aku semakin tidak mengerti dengan semua ini. Karena selain memang ada kamar tidur yang kosong,
Mbok Marmi yang sudah sangat tua pun juga ikut tidur di lantai bersama kami. Dan singkat cerita, tanpa memikirkan hal itu, aku pun langsung memejamkan mata sambil memeluk ibuku. Namun beberapa saat ketika kami sedang beristirahat, lagi-lagi suara itu terdengar. Mendengar hal itu, tentu saja aku langsung membuka mataku dan meremas erat tangan ibuku. Dan ketika aku membuka mata, lagi-lagi aku kembali terkejut. Karena saat itu semua orang yang ada di rumah ini ternyata sudah bangun, namun tidak ada yang beranjak dari tidurnya. Pak Yosep, Bu Yosep, Mbok Marmi, begitu juga dengan ayah dan ibuku. Mereka semua dalam keadaan membuka mata, namun tetap dalam posisi tidur dan tidak bergerak, seolah memberi tanda bahwa sedang ada sesuatu yang membahayakan sedang melintas. Itu semua terlihat dari kedipan mata ayahku yang seakan memberi tanda agar aku tetap tenang. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung menoleh ke arah ibuku. Namun waktu itu aku tidak bisa lagi menggerakkan tubuhku dengan leluasa, karena aku sudah dipeluk erat agar aku tidak terlalu banyak bergerak. Dan benar saja, tidak lama setelah itu, kami memang mendengar suara langkah kaki orang mondar-mandir seakan sedang mengintai seluruh orang yang ada di rumah ini. Namun kali ini suara tersebut terdengar berada di dalam rumah ini. Suara langkah kaki yang terdengar seperti tepat di samping kami. Mendengar hal itu, tentu saja kami semua langsung gemetar ketakutan, hingga tanpa terasa keringat keluar bercucuran. Namun karena kami semua bersikap tenang dengan tidak berhenti memanjatkan doa, akhirnya suara tersebut menghilang dengan sendirinya. Dan tidak berhenti di situ saja, sekitar pukul 2:30 pagi, aku kembali dikejutkan dengan penampakan sosok laki-laki tua yang terlihat duduk di sofa di ruang tamu Pak Yosep. Meskipun aku tidak bisa melihatnya dengan jelas karena semua lampu rumah Pak Yosep yang waktu itu sudah dipadamkan. Namun aku sangat yakin sosok tersebut adalah sosok kakek-kakek. Itu terlihat dari posisi duduknya yang sedikit membungkuk, ditambah dengan rambutnya yang sudah terlihat botak. Awalnya aku mengira itu adalah Pak Yosep, tapi ternyata dugaanku salah. Ketika aku tahu Pak Yosep ternyata masih berada di posisinya, yaitu tidur di samping Bu Yosep tepat di sebelah ayahku. Masih teringat jelas di kepalaku saat itu. Aku sekuat tenaga menahan tangis yang seakan sudah tidak bisa kutahan lagi. Sepanjang malam kami diteror habis-habisan oleh makhluk halus yang entah kenapa. Rasanya makhluk halus tersebut tidak sekedar menghantui, tapi lebih ke arah mengincar kami. Namun anehnya semua orang di rumah Pak Yosep saat itu seolah memang sedang mengetahui jika itu akan terjadi. Hal itulah yang akhirnya membuat kami tetap tenang hingga teror itu pun bisa dilalui dengan aman. Dan singkat cerita, setelah melalui malam yang terasa sangat panjang, akhirnya pagi pun tiba. Waktu itu kami pun berpamitan dengan keluarga Pak Yosep dan berterima kasih karena telah menyediakan tempat untuk kami beristirahat. "Tidur sini dulu saja, Pak," ucap Pak Yosep. "Terima kasih, Sep. Insya Allah kalau perhitunganku benar, nanti malam sudah tidak ada lagi. Aku jadi khawatir, sekarang dia berani masuk ke dalam rumah," jawab ayahku. "Sudah, cepat pulang, gak usah diomongin, nanti denger," sahut Mbok Marmi tiba-tiba. Akhirnya pagi itu kami pun langsung bergegas kembali ke rumah dengan berjalan kaki. Waktu itu ketika aku hendak berjalan kembali ke rumahku, dari arah luar rumah Pak Yosep, aku kembali melihat sosok kakek-kakek yang sedang duduk di dalam rumah Pak Yosep sambil menundukkan kepala. Sosok tersebut duduk di tempat yang sama seperti yang kulihat semalam. "Loh, itu kan kakek-kakek yang kulihat semalam. Waduh, sepertinya sosok tersebut duduk di situ semalaman deh," pikirku dalam hati. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung menarik baju ibuku untuk memberi tanda bahwa aku sedang melihat sesuatu. Namun waktu itu ibuku hanya tersenyum dan langsung mengajakku balik. "Sudah, ayo pulang, tidak usah melihat apa yang tidak perlu dilihat," ucap ibuku. Waktu itu aku juga sempat ngelihat sosok Mbok Marmi yang tersenyum ke arahku, seolah mendengar percakapanku dengan ibu. Ketika aku berjalan kembali dan belum jauh dari rumah Pak Yosep, aku juga mendengar sedikit percakapan dari keluarga Pak Yosep, yang waktu itu membuatku semakin tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini. "Sally sudah bisa melihat, mudah-mudahan cepat selesai ya Mas, kasihan hidupnya jadi menderita," ucap Bu Yosep kepada Pak Yosep.
Iyalah dek, Salih sudah berumur 25 tahun, sudah saatnya menikah. Ya, sudah tercium baunya, ucap Pak Yosef. Mendengar hal itu tentu saja aku hanya diam dengan tidak berhenti melangkahkan kakiku menuju rumahku. Sesampainya di rumah, kami langsung membersihkan barang-barang yang saat itu memang sangat berantakan. Di samping itu, kami juga bersyukur karena keluarga kami masih diberi keselamatan. Alhamdulillah dek, kamu kemarin cepat dapat pertolongan. Andai saja tidak ada yang segera menolong, aku nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kepadamu, ucap ayahku tiba-tiba. Iya mas, akhir-akhir ini kok jadi parah gini ya mas, jawab ibuku. Iya dek, kita lihat saja nanti selanjutnya bagaimana. Kalau semakin parah, kita harus segera melakukan sesuatu, jawab ayah.